Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, dengan saya Dodi Rosadi, mahasiswa semester 2 Politeknik Agroindustri Subang yang mengambil prodi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu hasil pertanian Indonesia, yaitu kopi. Indonesia adalah produsen kopi terbesar keempat setelah Brazil, Vietnam, lalu Kolombia. Dengan total produksi sekitar 789.000 ton per tahun menurut Kementerian Pertanian di tahun 2022 sampai 2025. Dari total produksi sekitar 150.000 ton Arabica dan 600.000 ton sisanya itu Robusta. Ekspor bersih diperkirakan meningkat dari tahun 2024 sampai 2025. Namun kebalikannya, kebutuhan di domestik itu menurun di tahun 2024 sampai 2025. Keunikan kopi di Indonesia itu menjadi ciri khas, terutama pada cita rasa yang diinginkan. Salah satu contohnya yaitu adalah Aceh Gayo, terus juga kopi Lampung, terus juga Kintamani dari Bali. Nah, dari beberapa jenis-jenis kopi yang ada di Indonesia yang memberikan cita rasa yang sangat kompleks di mulut ketika kita minum kopi, yaitu Arabica contohnya gitu kan. Arabica itu kadang memberikan rasa aftertaste yang agak ke fruity, terus juga ada rasa-rasa yang memang acidnya tinggi dan rendah, terus juga ada rasa-rasa bitter yang tidak terlalu mengganggu di tenggorokan gitu kan. Kemudian juga Robusta juga hampir sama, tetapi agak signifikan antara perbedaan kuatnya rasa bitter di mulut itu gitu kan. Kalau Robusta itu kan memang kafeinnya lebih tinggi, terus juga memberikan aroma-aroma rasa yang memang sangat kopi bold, terus juga ada aftertaste yang agak nutty ketika kita minum base espresso yang cuma 30 ml gitu. Jadi sangat beragam kopi-kopi di Indonesia, terutama dari daerah-daerah terkenal gitu. Jadi seperti Aceh Gayo, tadi juga kopi Lampung, terus juga dari Bali Kintamani, terus juga kopi Toraja, itu sangat-sangat terkenal gitu kan. Cuman di Karawang sendiri juga ada merek, yaitu Astral Kopi yang ditanam di pegunungan Sangga Buana, yaitu cuma Robusta. Karena kan kalau Arabica ada persyaratan khusus ditanam di ketinggian berapa mdpl gitu kan, berhubung di Karawang itu dataran rendah, jadi yang paling memungkinkan untuk diproduksi secara dan bersaing di pasar Indonesia, terutama di industri Indonesia, yaitu adalah menanam kopi Robusta gitu. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun ke belakang, dan memang sekarang kopi shop di Karawang khususnya itu sudah memakai dan sudah sangat terkenal di Karawang gitu. Kemudian juga industri kopi di Indonesia itu sangat meningkat dikarenakan gaya hidup masyarakat sekarang terkait kopi itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari gitu. Kadang ada orang yang memang sebelum melakukan aktivitas atau ketika melakukan aktivitas di kerjaan, kadang mereka membutuhkan kopi untuk naikin mood, atau juga misalkan sekarang ada namanya WFC, work from cafe gitu kan. Tidak
menutup kemungkinan kalau mereka juga nanti pesannya itu kopi gitu kan. Terus juga sekarang banyak coffee shop yang memang bersaing secara konsep, mulai dari konsep industrial, konsep vintage, bahkan konsep minimalis yang estetik itu menjadi daya tarik supaya orang berdatangan untuk minum kopi. Dan cuman daya saingnya memang sangat ketat. Banyak kopi yang enak, tapi di sini mereka menjual konsep yang menarik supaya mendatangkan pelanggan seperti itu. Dengan promosi yang tepat, kopi lokal bisa menjadi simbol budaya untuk memperkuat citra Indonesia di pasar global terkait industri kopi hasil pertanian dari Indonesia. Inovasi industri kopi di bidang pariwisata juga menjadi salah satu alternatif untuk memperkenalkan dan bersaing di industri kopi di luar negeri gitu kan. Kemarin juga ada perlombaan kopi secara internasional dan itu dimenangkan oleh orang Indonesia, juara pertamanya gitu kan. Inovasi industri kopi melalui pariwisata juga salah satu alternatif memperkenalkan hasil kopi dari Indonesia ke mata dunia. Tetapi juga bukan hanya memperkenalkan, tapi juga mendukung petani-petani lokal untuk bersaing secara dunia gitu, di dunia internasional gitu kan. Jadi memperkenalkan aroma-aroma, cita rasa yang unik dari kopi isi Indonesia ini gitu kan. Bukan hanya tentang penyeduhan secara modern gitu kan, tapi juga budaya ini kan banyak sekali penyeduhannya, mulai dari menyeduh dengan kopi pakai arang, terus juga menyeduh dengan secara manual, bahkan sampai ke cara-cara yang memang menyeduh secara modern gitu kan, pakai mesin espresso atau segala macam gitu kan. Secara manual juga ada yang memang tekniknya dari Jepang, dari Itali, juga dari Spanyol gitu kan. Dan ada banyak nama-nama menu juga yang memang diambil dari luar seperti americano, long black, terus juga flat white. Itu juga kan salah satu inovasi. Nah, di kita juga harusnya sama gitu kan, ketika industri kopi mulai berkembang, Indonesia juga harusnya bisa berinovasi secara penanaman, terus juga produksi yang meningkat, juga menemukan cita rasa yang baru terkait kebutuhan pasar gitu kan. Saran dari saya untuk industri kopi yang ada di Indonesia yaitu terus menciptakan inovasi terkait rasa yang ingin berbeda dari yang lainnya, terus juga rasa-rasa yang memang unik, rasa-rasa baru yang terus berkembang, dan juga melakukan standarisasi terkait kualitas kopi yang diinginkan. Dan untuk coffee shop yang ada di Indonesia tetap harus menjaga kualitas kopi dari berbagai daerah masing-masing, tetap menjaga standar kopi yang baik, yang aman dikonsumsi oleh masyarakat, dan terus inovasi terkait flavor atau rasa-rasa yang diinginkan oleh customer gitu kan. Jadi tetap pertahankan kualitas, itu yang paling penting. Terus juga berinovasi dalam konsep-konsep coffee shop. Terus juga pemasaran yang memang menjadi daya tarik oleh coffee shop tersebut. Sekian pemaparan hasil pertanian kopi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.